Skill privat di sini. Jadi aku pengen jelasin tentang atomic theory timeline. Oke. Nah, pernah nggak sih kamu mikir kalau misalnya benda sekecil debu itu terbuat dari apa? Kalau dibelah, dibelah lagi, terus bisa sampai sekecil apa? Nah, pertanyaan ini juga yang bikin ilmuwan zaman dulu itu jadi mikir keras. Yuk kita masuk ke dunia para ilmuwan jenius yang kepo banget sampai akhirnya mereka nemuin yang namanya atom. Nah, ini adalah teori dari perkembangan atom dari waktu ke waktu. Yang pertama adalah solid sphere atau bola pejal dari John Dalton, si tukang belah sampai mentok. Nah, Alkisah itu di tahun 1800-an ada seorang ilmuwan asal Inggris bernama John Dalton. Nah, suatu hari dia tuh lagi bengong sambil lihat butiran debu berterbangan. Terus dia mikir nih, kalau benda ini aku potong, terus potong lagi, terus lagi, bakal sampai ke bagian yang udah nggak bisa dipotong lagi nggak ya? Kayak gitu. Nah, di situ dia itu nyimpulin kalau semua benda itu tersusun dari partikel kecil yang nggak terlihat dan yang nggak bisa dibelah lagi. Nah, terus abis itu partikel itu dia namain atom. Dari kata Yunani yaitu atomos yang artinya nggak bisa dipotong lagi. Nah, uh, jadi gini, atom dianggap sebagai padat dan pejal, tanpa struktur di dalamnya dan tanpa partikel subatom yang dipertimbangkan. Jadi tuh yang tadi John Dalton itu nggak tahu nih kalau misalnya ternyata tuh ada subatom lagi. Oke, dimana subatom itu adalah proton, elektron, sama neutron. Oke. Lalu kita berpindah ke clamping atau teori roti kismis dari Cici Thomson. Nah, atom digambarkan sebagai bola bermuatan positif yang seragam dengan elektron yang tertanam di dalamnya, mirip seperti kismis dalam puding. Atau lama setelah Dalton nih, muncul ilmuwan namanya tuh J.J. Thomson yang suka main listrik. Nah, dia bikin eksperimen nih dengan tabung sinar katoda dan boom, dia nemuin partikel kecil bermuatan negatif yang kita kenal sekarang sebagai elektron. Nah, karena itu Thomson bilang, wah, atom tuh kayak roti manis isi kismis nih, dimana rotinya itu bermuatan positif dan kismisnya itu bermuatan negatif nih di dalamnya. Nah, model ini maka yang disebut plum pudding. Nah, ciri-cirinya atom itu bola positif, elektron tersebar di dalamnya kayak kismis. Nah, kelebihannya ya pasti karena dia yang nemuin elektron, kelemahannya itu positif dan negatif nyampur gitu aja. Terus dia tuh juga belum ada inti atom. Lalu kita lanjut ke 1911, teori inti atom dari Ernest Rutherford, di mana atom terdiri dari inti kecil yang padat dan bermuatan positif di bagian tengah dengan elektron yang mengelilinginya seperti planet-planet yang mengorbit matahari. Rutherford yang suka iseng, dia tuh nembakin partikel alfa ke lempeng emas tipis. Harapannya sih nembus semua ya, tapi nyatanya sebagiannya mantul. Nah, terus dia langsung mikir nih, wah berarti di dalam atom ada inti padat yang bermuatan positif. Nah, jadilah model atom versi Rutherford, di mana elektron muter-muter mengelilingi inti dan sebagian besar atom itu kosong. Oke? Jadi itu ininya tuh kosong nih, ada bagian dari lintasannya itu yang kosong. Nah, ciri-cirinya adalah atom itu mostly itu dia tuh ruang kosong kayak gini, kayak yang kita temuin di gambar. Lalu inti atom bermuatan positif, jadi ini intinya muatan positif, elektron juga muter, ini elektron 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 muter ngelilingin inti. Nah, kelebihannya adalah si Ernest Rutherford ini udah nemuin inti. Oke. Nah, kelemahannya adalah teorinya belum bisa ngejelasin kenapa elektron gak jatuh ke inti. Oke, lalu ada planetary atau Niels Bohr. Elektron bergerak dalam tingkat energi yang terkuantisasi dan terpisah-pisah mengelilingi inti serta memancarkan atau menyerap energi saat berpindah antar tingkat tersebut. Jadi kan Rutherford bingung nih. Terus datang nih si Niels Bohr nih, si penyelamatnya. Nah, terus si Niels Bohr itu bilang, elektron itu muter di lintasan tertentu aja, kayak planet di orbit.
Dan selama ada di lintasannya, elektron itu nggak nyerap atau buang energi. Tapi kalau dia pindah lintasan bisa nyerap atau lepas energi. Dan hasilnya bisa keluar cahaya, kayak aurora. Oke, ciri-cirinya adalah elektron muter di kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Ini tuh kulit K, kulit pertama. Kulit L, ini kulit M. Oke, dan ini inti atom, dan ini adalah elektron. Nah, elektronnya itu, dia tuh ada perhitungannya. Jadi kalau misalnya kulit pertama itu kayak minimal dia tuh harus punya 2 elektron. Kalau misalnya dia punya lebih dari 2 elektron, berarti duanya terus ini, dan dia bisa ngelanjutin ke kulit selanjutnya. Nah, kulit selanjutnya, kulit kedua, kulit L itu dia tuh minimal harus punya 8 elektron. Kalau misalnya dia punya lebih dari 10 elektron, berarti 2 di sini, 8 di sini, berarti dia punya lebih lagi, berarti dia bisa melanjutin di kulit selanjutnya dan seterusnya. Oke. Ciri-cirinya adalah yang tadi lanjut bisa naik turun lintasan kalau energinya berubah. Jadi dari elektron sini pindah-pindah, bisa pindah ke sini atau bisa turun lagi kayak gitu. Nah, uh, kelemahannya itu dia tuh nggak cocok buat atom kompleks kayak misalnya helium sama oksigen dan sebaliknya dan sebagainya. Yang kelima ini adalah teori atom modern atau dunia kabut probabilitas. Jadi, penemunya adalah Erwin Schrödinger, di mana elektron tidak memiliki lintasan yang pasti, tetapi dijelaskan melalui fungsi gelombang yang menunjukkan distribusi kemungkinan tempat mereka berada. Jadi tuh si Erwin Schrödinger ini bisa menjelaskan secara detail dan melalui perhitungan tentang si atom, elektron, dan sebagainya ini. Oke? Nah, ini tuh teori yang paling canggih yang bisa kita temuin dari dunia mekanika kuantum. Nah, di sini tuh elektron tuh nggak lagi muter-muter kayak di planet, tapi kayak kabut yang nggak jelas dia bisa mau kemana dan diprediksinya tuh kayak gimana. Nah, serius banget nih, kita cuma bisa nebak kemungkinan dia ada di mana. Daerah di mana elektron kemungkinan besar berada disebut orbital. Ciri-cirinya adalah elektron ada di orbital, bukan lintasan yang pasti. Terus atom punya struktur probabilistik, lalu kelebihannya adalah paling akurat sampai sekarang dan dipakai sampai sekarang. Lalu bisa dijelasin unsur kompleks dan reaksi kimianya tuh kayak gimana. Lalu kelemahan rumit dan susah divisualisasikan. Jadi kita ngebayanginnya tuh susah banget. Nah, abis itu butuh matematika tingkat tinggi. Oke. Dari yang awal cuma nebak-nebak partikel kecil sampai akhirnya bisa ngerti cahaya, spektrum, bahkan reaksi kimia, semua tuh berawal dari rasa penasaran. Benda ini tersusun dari apa ya? Gitu. Jadi jangan pernah takut buat bertanya dan penasaran, karena siapa tahu kamu penemu teori hebat selanjutnya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa di Let's Go Privat di video selanjutnya.